Anak sama bapak 11-12 sama adik. Itu anunya. Aduh. Sama sekali tidak ada. Ya. Kok saya jadi malu ya Saya juga mbak malu. sama potongan video di depan. Anak sama bawah sama aja 11-12 ya. Kalau ngeles saat wawancara sama wartawan. Bisa-bisanya nggak jawab tapi ngeles kayak gitu, bahkan jawabnya udah ya. Kata pendukungnya sih presiden terbaik menuju Indonesia emas. Emas. Aduh, jawab pertanyaan wartawan aja seperti itu, kayak mau kabur, kayak ngadalin anak kecil gitu loh. Aduh, tapi pemujanya ngebelain mati-matian sama dia, sama dua orang ini. Kalau niatnya mau ngelucu, mau ngelawak, mau istilahnya bikin guyonan, ya tahu momen, tahu itu tuh pertanyaan untuk lelucon, itu tuh pertanyaan untuk guyonan apa tidak gitu loh. Karena ada momen, ada waktu yang pas untuk guyonan sama pers itu pasti ada gitu loh. Ya nggak seperti ini. Dibuat serius ya gimana, namanya public figure seorang presiden kan. Enggak ngejelekin enggak, tapi kan martabat beliau sendiri yang jatuh karena ulah beliau sendiri juga. Tahta Samsul. Nah, buntet fisika. Ibu Suri sangat sedih menyaksikan anaknya jualan martabak. Sulungnya raja, kok tabungannya tipis, tak punya masa depan, dan tak ada kursi untuk bertahta. Ketika tiba saatnya suksesi dan musim kompetisi, Ibu Suri dan suaminya menyiapkan segalanya. Pagi-pagi sekali, Ibu Suri datang membawa kursi karya suaminya yang hobinya main kayu. Lalu dia minta anaknya, Samsul namanya, untuk mencoba duduk di atasnya. Bagaimana, nak? Tanya Ibu Suri dan suaminya serempak. Nyaman, ibu dan bapak, jawab Samsul. Duduk di kursi buatan ayahnya, Samsul terbang ke angkasa sambil bersabda, tenang, tenang, semuanya tenang, saya sudah ada di sini. Saya sudah ada di sini, tak perlu jualan martabak lagi. Astaga. Asu ya? Aswa. Dan saya deklarasi pertama, Momen saya tidak akan deklarasi Pak Ganjar menyatakan sikap sebagai oposisi. saya sangat menghormati pemerintahan dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Sehingga moralitas politiknya ada, cara berpolitik yang benar mesti naik kelas dan semua sama-sama terhormat, tidak perlu saling mencibir. Cara mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas. Apa itu? Jalur itulah cara yang paling bagus sehingga kita akan bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan sebuah kontrol. Maka terima kasih buat kawan-kawan yang tetap setia sampai hari ini.
Terima kasih kepada kawan-kawan yang masih mau berkenan memberikan sumber daya upaya tenaganya untuk membantu. Dan kami kembali dengan pimpinan partai, saya dan Pak Mahfud diajak terus-menerus, dan kita mulai membuat catatan-catatan apa itu politik pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu Rahayu. Untuk saudaraku yang komen ini, aku punya saran. Kamu jangan malu mengakui kalau kamu itu 02. Nggak usah kamu tuh ngaku-ngaku PDIP. Nanti kalau ditanya KTA-nya kemana, nggak tahu. Jangan jadi pembohong, gitu kan? Cukup akui kamu pendukung 02, pendukungnya Prabowo. Malu banget sih mengakui kamu tuh 02. Malu banget sih kamu mengakui kalau kamu tuh pendukung Prabowo. Malu ya? Ya makanya kamu jangan dukung pelanggar HAM, jangan dukung pelanggar konstitusi, pelanggar undang-undang pemilu. Gitu loh. Udah, jangan didukung orang kayak gitu. Kalau kamu malu mah, kayak kita dong. Pendukungnya Ganjar. Kami tidak perlu mengakui kami dari kader Gerindra, tidak perlu kami mengakui kami pendukung Prabowo dulu. Kami tidak pernah mengakui apapun, mengklaim apapun. Kami tidak perlu. Kami hanya butuh dengan konsisten. Konsisten. Ya, jelas mereka malulah mengakui sebagai pendukung 02, karena tentu kalau mereka sadari bahwa orang yang didukung ini adalah pelanggar HAM dan juga pelanggar konstitusi, dan haram hukumnya untuk kita dukung. Sebagai orang yang masih normal cara berpikirnya, beda kalau orang yang hanya berpikir persoalan bansos, ya wajar saja karena dia hanya berpikir persoalan isi perutnya, bukan persoalan kemajuan bangsa ini. Nah, saya respect terhadap apa yang menjadi keputusan Pak Ganjar menjadi bagian dari oposisi, dan ini adalah sikap kesatria yang luar biasa karena tetap mempertahankan harga dirinya dan menyadari bahwa apa yang menjadi kelakuan-kelakuan Pak Jokowi dengan mengubah konstitusi dan merusak demokrasi, tentu sikap yang dilakukan oleh Pak Ganjar ini sangat bijak saya kira. Next time kita tunggu apa yang menjadi pernyataan Pak Anies atau Abah Anies. Apakah beliau ingin merapat ke Prabowo atau tetap menjadi oposisi? Nah, yang paling menggelitik apa yang ada di video pertama tadi. Ternyata memang ayah dan anak ini 11-12. Betul apa yang selalu dikatakan oleh netizen bahwa buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Sama saja gambarannya dengan keluarga Pak Jokowi. Pak Jokowi senangnya mencela-mencela, pencitraan dan sebagainya. Kalau ditanya berusaha untuk bagaimana agar bisa mengelak, agar tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan oleh wartawan. Dan anaknya pun seperti itu, bahkan lebih dari itu. Hanya bisa cengar-cengir dan terlihat selalu mengantuk, padahal beliau ini wakil presiden yang terpilih, jam tidurnya jam 9 dan bangunnya mungkin jam 9 pagi juga. Jadi kita heran kenapa beliau ini selalu mengantuk pada saat tampil di publik dan selalu tidak bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan wartawan. Lucu dan mengesalkan. Baiklah, saya kira terlalu lama saya bicara. Terima kasih buat sahabat-sahabat selalu menonton setiap video yang saya up. Semoga video yang saya up selalu bermanfaat, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.